Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semuanya dimana saja berada. Kembali lagi kita mengontrol peternakan dombanya, sekaligus tadi memberi susu anakannya 2 ekor. Dan tadi ini saya penuhin makanan dari rumput paitan sahabat. Jadi rumput ini sebetulnya tidak kekurangan, tapi entah kenapa ini peternakannya belum maksimal gemuknya. Ini tadi saya ambil sebentar aja, mungkin tidak sampai setengah jam. Saya menggunakan mesin babat, jadi saya babat. Tapi dimakan aja kalau dia taruh di atas kandang. Tapi namun kalau ditaruh di dia cari sendiri, dia lewatin aja rumput subur begitu, dilewatin aja. Tapi kalau taruh di kandang ya seperti ini sahabat ya, dimakan. Ada domba saya satu ini, calon besar ini. Saya beli beberapa bulan yang lalu, mungkin baru ada sebulan lebih ya, kurang lebihnya. Ini calon besar ini darah ini perawan. Tapi saya nggak tahu kemarin sudah kawin apa belum. Jadi kita mencoba untuk membesarkan bibit di sini sama sayang. Kemarin jantannya sudah saya jual. Bukan jual, saya potong sendiri di rumah. Untuk cucu. Dan ini penyamunnya sebentar lagi habis ini sahabat, jadi kita harus gantikan. Saat ini sudah jam ini 23 lebih, hampir jam 24 kayaknya kalau nggak salah ya. Nah ini kita ngontrol dombanya. Seperti inilah kegiatannya di malam hari. Jadi kegiatan kita itu dari pagi sampai sore, ada punya kegiatan masing-masing. Berbeda kegiatan. Kalau di pagi hari saya berkegiatan di pasar sahabat. Saya keliling sekitar pasar Palaran. Jadi saya bertransaksi dengan sistem order. Jadi saya atau pesan, atau juga kadang saya bawa barang, saya bawa. Tapi lebih banyak sekarang saya gunakan sistem order menggunakan nota. Jadi saya hanya membuat nota dan kemudian saya merekomendasikan ke teman-teman yang mau membeli barang di toko mana saja. Yang saya punya nama paling tidak di toko itu dikenal. Jadi dia cukup bawa nota, dia mengambil apa aja sesuai dengan keinginannya, sesuai barang yang ada di toko itu. Jadi berbeda-beda tempatnya, toko elektroniknya lain, toko bahan makanan. Jadi masing-masing membawa nota. Jadi dia belanja dengan hanya menggunakan nota kosong. Jadi nanti dia belanja. Gitulah cara saya untuk mencari penghasilan. Alhamdulillah saya merantau cukup lama. Saya lebih banyak menggunakan hanya ide-ide saya sendiri. Jadi saya lebih banyak kreatif dari usaha sendiri. Saya tidak bekerja dengan siapa-siapa, kecuali hanya beberapa tahun saja. Di awal 1 tahun, kemudian 1 tahun di Borneo, 1 tahun di Daya Besar, dan kemudian seterusnya saya wira swasta namun jatuh. Jadi artinya bangkrut lah, gitulah ceritanya. Kemudian saya berpindah ke satu daerah, masih pulau yang sama, Kalimantan, cuma tepatnya di Kalimantan Tengah. Saya lagi berangkat ke sana dengan membawa rongkosan hanya sedikit. Boleh dikatakan hampir tidak ada modal. Sampai di sana saya mencoba berdagang door to door dengan mengawali dari beberapa jam tangan. Boleh saya katakan barangkali 2 atau 1 saya bawa. Dengan bolak-balik saya jual sampai saya memiliki barang yang banyak. Kemudian terus saya kembangkan. Dan kemudian pada saat itu saya akibat karena jalan, saya mendapatkan satu perusahaan yang sedang menerima karyawan. Sempat saya masuk kerja cukup tidak sampai 1 tahun. Jadi sambil berusaha, sambil berdagang, sambil saya kerja di PT Aji Ubaya. Jadi saya di situ sempat kerja dan seterusnya saya wira swasta. Namun Dewi Pertuna belum berpihak kepada saya. Di tahun
2021 ya, terjadi kejadian kerusuhan di Sampit. Jadi usaha lagi mengalami kebangkrutan karena dominan usaha pada saat itu saya menggunakan sistem piutang. Dari hasil kerja dengan dari hasil keuntungan, saya lemparkan barang dengan sistem piutang dari kampung ke kampung, termasuk kampung Terantang, kemudian kampung Temiangan, Temiangan. Jadi ada beberapa kampung, Kota Bosi, kemudian Baamang, dan saya ngereditkan barang ke sana per minggu. Dan kerusuhan yang mengakibatkan kembali lagi bangkrut karena piutang banyak yang tidak dapat ditagih karena orangnya pada sudah kocar-kacir, bahkan yang Madura sama sekali tidak ada lagi. Semuanya berpindah ke Jawa. Jadi pada saat itu saya meninggalkan piutang yang cukup banyak di Sampit. Begitulah liku-liku saya untuk usaha, sahabat ya. Jadi cukup jatuh bangun lah. Tapi alhamdulillah tetap selalu optimis, tetap selalu saya mengatakan badai pasti berlalu. Walaupun badainya cukup lama baru bisa berlalu. Sampai hari ini boleh saya katakan belum maksimal pencapaian yang saya bisa raih. Tapi namun saya tetap selalu bersyukur karena mungkin masih banyak orang lebih susah daripada saya. Jadi boleh saya katakan ada kebanggaan tersendiri yang selalu saya yang selalu menjadi semangat karena saya masih bisa menyekolahkan anak saya. Investasi saya yang barangkali yang paling banyak hari ini adalah investasi pendidikan karena alhamdulillah sudah hampir 3 yang mau selesai kuliah, tinggal 1. Artinya hampir 3, jadi berarti 2 baru selesai dan jalan 3. Nah, itulah liku-liku dan sedikit menceritakan diri saya, sahabat ya. Tapi saya kira semoga bisa menjadi inspirasi. Karena walaupun kecil-kecil inspirasinya, barangkali bisa juga merubah bagi yang menerima inspirasi itu kalau dia mau mengimplementasikan dalam kehidupannya dari apa yang saya lakukan. Seperti itulah, sahabat. Kemudian juga tetap walaupun saya dalam keadaan bangkrut, tetap selalu saya membangun aset. Jadi ada istilah membangun aset dan saya berinvestasi termasuk dalam investasi tanah. Jadi saya punya tanah juga cukup banyak ya, walaupun ya sebagian saya sudah besar, tapi yang jelasnya adalah saya selalu berbicara tentang investasi. Barangkali itu kalau orang mau belajar tentang kehidupanku atau sedikit lah bisa belajar dari situ bahwa investasi itu adalah satu hal yang akan bekerja di suatu saat yang lain nantinya. Ya termasuk tanah, sahabat ya, karena tanah itu aktifan nilainya. Artinya uangnya itu akan naik, nilai uangnya akan naik, tanahnya tetap tidak tambah, tapi nilainya akan naik. Barangkali kalau kita beli mungkin nilainya 10 juta, dalam masa panjang puluhan tahun barangkali sudah bisa jadi 1 M. Barangkali seperti itu, sahabat. Jadi itu saya memiliki cara-cara itu sehingga saya selalu masih eksis. Walaupun ya keadaanku nampak ya biasa saja. Ya seperti dalam video-video saya yang lainnya, Anda bisa lihat saya tampil apa adanya, kadang-kadang ya seperti itulah. Tapi ya tetap saya selalu berbagi tentang inspirasi, motivasi, karena barangkali itulah amal yang kita akan bawa nantinya. Karena ada satu ini firman atau hadis ya, saya artikan saja dalam bahasa Indonesia, mengatakan jika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah segalanya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Jadi barangkali kalau
implementasi dari ayat ini atau hadis ini, maaf ya, karena saya juga bukan ustadz dan saya hanya karena buat biasa baca-baca saja. Tapi karena ingatan juga kurang kuat, jadi kadang-kadang saya lupa antara hadis dengan firman ya. Jadi tapi kalau nggak salah ini firman Tuhan ya kayaknya sahabat ya. Jika anak cucu Adam mati maka terputuslah segalanya kecuali hanya tinggal 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh. Barangkali kalau apa yang ilmu kita yang sedikit kita sampaikan, barangkali bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan investasi kepada pendidikan barangkali itu adalah salah satu menjadi investasi anak soleh ya, barangkali sahabat ya. Dan kemudian kalau kita untuk beramal yang lain seperti mungkin memberikan pembangunan dan sebagainya ya, termasuk kayak memberikan wakaf untuk tanah masjid atau tanah pendidikan ya, mungkin juga termasuk amal jariah. Seperti itulah sahabat. Ini sedikit ngoceh tapi nggak terstruktur kata-katanya ya, dimaklumi saja karena kita bukan orang berilmu, bukan orang yang menuntut ilmu, hanya biasa saja membaca. Jadi kalaupun ada ilmunya hanya otodidak saja, pemahaman yang dipahami yang didapat dari membaca dan mendengar, barangkali sahabat ya. Oke sahabatku semuanya di mana saja, barangkali ini saja informasi saya. Tadinya saya hanya ingin review peternakannya, tapi saya tambahkan narasi-narasi yang barangkali bisa bermanfaat. Karena ini saya pegang juga yang mengatakan hadis barangkali bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau kita mau bermanfaat untuk manusia yang lainnya, ya sharing tentang ilmu juga mungkin itu salah satu inspirasi dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada perintah agama atau hadis Nabi yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Jadi kita tidak harus butuh pengetahuan yang banyak baru kita harus mengajarkan pengetahuan itu. Cukup apa yang kita ketahui, apa yang datang dari Nabi kita sampaikan, akan menjadi nilai pahala. Oke sahabatku semuanya, barangkali ini saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan beginilah kehidupan saya, realita kehidupan saya, yaitu dari pagi, siang, dan sore. Tapi walaupun saya banyak seperti orang nganggur sahabat, karena saya tidak bekerja sebagaimana orang ngoyoh modelnya. Jadi saya kadang-kadang sebelum berangkat ke pasar malah pelototin sosial media, lebih banyak juga mendengarkan tentang informasi-informasi yang bisa menambah wawasan. Dan kemudian saya bekerja di pasar, dia juga tidak terlalu lama, tidak sebagaimana orang berangkat subuh pulang siang. Kalau saya hanya berangkat dari jam 8, paling pulang jam 10 paling banternya, jadi hanya 2 jam kerja. Kemudian saya di rumah juga begitu, saya tidak begitu datang langsung kerja, saya tunggu jam kerja saya paling jam habis ba'da asar baru saya kerja. Jadi pekerjaan saya tidak terlalu banyak, tidak panjang waktunya saya bekerja, tapi tidak banyak, tidak terlalu panjang waktu yang saya gunakan untuk kerja, tapi saya bekerja tidak banyak. Mungkin seperti itu sahabat ya. Oke sahabatku semuanya, supaya tidak terlalu panjang ini, mungkin saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.